Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alandi selaku moderator dari kelompok 9. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial. Setiap individu atau masyarakat pasti mengalami perubahan, baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Pengertian menurut para ahli yang pertama, William F. Ockham. Perubahan sosial adalah perubahan yang mencakupi unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun immaterial, yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur material. Yang kedua, yaitu McIver. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang ketiga, Gillen and Gillen. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi atau cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Syarat terjadinya revolusi yang pertama, harus ada keinginan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau kelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Yang ketiga, pemimpin tersebut dapat menampung aspirasi tersebut untuk kemudian dirumuskan untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat. Yang keempat, pemimpin tersebut harus menunjukkan tujuan baik yang konkret dan dapat dilihat pada masyarakat maupun tujuan yang abstrak seperti ideologi tertentu. Yang kelima, harus ada momentum untuk revolusi. Baiklah, selanjutnya saya Erma Saprita yang akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan cepat dan perubahan lambat, atau yang biasa kita sebut evolusi dan revolusi. Evolusi merupakan perubahan lambat di masyarakat atau jenis perubahan yang membutuhkan waktu lama untuk terjadi. Contohnya, perubahan Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Yang kedua, revolusi. Berbeda dengan perubahan sosial lambat, perubahan sosial cepat di masyarakat merupakan jenis perubahan yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk terwujud. Contohnya, pembangunan jalan layang dan tol. Selanjutnya, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat tetapi tidak memiliki dampak yang besar dan luas terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya itu perubahan kecil ini misalnya perubahan terkait fashion, model pakaian, model rambut, dan lain sebagainya. Selanjutnya perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan sosial yang memberi dampak besar, luas, dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari perubahan ini adalah sistem kepemilikan tanah, pola hidup kerja, kekeluargaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait. Contohnya, lahirnya Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963. Dan yang terakhir, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan.
Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Contohnya itu kecenderungan yang terjadi sekarang seperti pada pelaksanaan upacara adat, perkawinan yang hanya menampilkan sebagian kecil cuplikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah lingkungan fisik yang di sekitar manusia. Contohnya adalah faktor yang tidak dikehendaki, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, gempa, gunung meletus, dan lainnya yang mengakibatkan masyarakat tersebut harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan berpindah ke tempat lain. Yang kedua, faktor peperangan. Misalnya, peperangan yang diakibatkan oleh 2 daerah yang mempunyai konflik yang sangat besar dan menyebabkan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan harus mengalah salah satu kelompok. Inilah yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah faktor pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan lain akan masuk dan mengakibatkan perubahan sosial itu terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 이젠 다 컸는데 왜 자꾸 왜 지급해 정말 컸다는데 oh yeah 기만 끈 게 아니야 기억다 좀 하지 마. Selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama ada faktor pendorong. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang. 4. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. 5. Sistem terbuka lapisan masyarakat. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan. 8. Orientasi ke masa depan. 9. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. Yang kedua ada faktor penghambat, yaitu 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 3. Sistem masyarakat yang sangat tradisional. 4. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang kelima ada rasa takut akan terjadi kegoyahan pada adat kebudayaannya. Yang keenam ada prasangka terhadap hal-hal baru. Yang ketujuh hambatan yang bersifat ideologis. Yang kedelapan ada adat atau kebiasaan. Dan yang terakhir ada nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya yang buruk tidak dapat diperbaiki. Pola perubahan. Yang pertama, pola perubahan linear. Pola perubahan linear maksudnya di sini pola yang perubahan yang dapat diarahkan pada tujuan titik tertentu. Misalnya perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan hingga pada masa kemerdekaan. Kedua, pola siklus. Pola siklus di sini adalah kebalikan dari pola linear yang tidak bisa diatur. Maka pada di sini contohnya ialah perubahan gaya hidup dan gaya pakaian. Teori-teori perubahan sosial budaya. Yang pertama, linear teori. Linear teori di sini maksudnya tahapannya semakin maju ke depan. Misalnya masyarakat yang buta huruf menjadi melek huruf. Yang kedua, spiralik teori. Spiralik teori di sini maksudnya tahapannya itu tetap berputar-putar tetapi disertai dengan kematangan. Misalnya masyarakat kritikannya dalam tataan politik. Yang ketiga, critical theory. Critical theory di sini maksudnya masyarakat kembali kepada kepercayaan zaman dahulu seperti mitos dan ramalan. Yang keempat, historis. Kemajuan masyarakat ditandai dan dapat dilacak secara perkembangan pada zamannya. Misalnya pada zaman batu, pada zaman bangsa Mesir kuno, dan lain-lain. Yang kelima, relativisme. Relativisme di sini maksudnya segala perkembangan kemajuan masyarakat itu lebih mengarah kepada tindakan westernisasi, yaitu mencontoh kebudayaan barat, apalagi
berpusat kepada Amerika Serikat. Yang keenam, analitik. Kemajuan masyarakat ditandai dengan adanya suatu bidang yang mencolok perkembangannya, tetapi perkembangan tersebut didasari pada adanya perkembangan iptek. Contohnya, kemajuan komunikasi jarak jauh yang dulunya menggunakan telepon, sekarang bisa menggunakan video call. 달라고 왜 하라고 내 그곳에 허락해줘 Oh, it much like a moon